teman-teman semuanya, di video kali ini dan di pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas latihan soal di listrik arus searah. Nah, ini nama lain di fisika, listrik arus searah itu DC ya. Nah, ini direct current, boleh ya, ini nama lain dari arus searah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, hari ini untuk latihannya lagi ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, latihan listrik arus searah ini, hukum 2 Kirchhoff. Nah, Bapak ambil latihan soalnya dari UM-UGM. Nah, ini UM-UGM, kebetulan materi ini ada di tahun 2017. Tapi konsepnya secara konsep nggak apa-apa ya. Ini mudah juga, mudah-mudahan tidak ada hambatan buat kalian memahami ini. Sebetulnya kalau konsep kaliannya bisa, insya Allah untuk memahaminya juga lancar ya. Oke, jangan lupa tetap semangat buat kalian untuk latihan soal ini. Yuk. Nah, dari soalnya seperti ini teman-teman ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini UM-UGM 2017. Nah, di soalnya ada gambar rangkaian 2 loop ya. Ini rangkaian hukum Kirchhoff menggunakan 2 loop. Keterangannya di soal itu udah ada ini teman-teman nih. Udah ada arah arusnya, itu di soalnya. Biasanya kan belum ada ya. Nah, ini ada panah nih, ada jalur arus ke sebelah kiri kan. Kemudian, nah kalau di bawah sebetulnya nggak ada. Sama Bapak udah ditambah. Adanya itu satu aja nih yang ini. Ini arah arus ke kiri kan. Kemudian ke bawah, ketemu di sini ada cabang. Nah, sama Bapak di sini ditambahin. Kita lanjutin. Ketika masuk ke cabang, ada yang keluar ke bawah dan ada juga yang ke kanan ke sini ya. Nah, itu. Jadi kalaupun udah ada arus arahnya, kita lanjutin aja bikin arus yang ada di cabang yang lain ya kan. Nah, ini ada I1 ya, di soalnya hanya ini aja I1. Oke, kemudian ini kita kasih nama I2 dan ini adalah I3, ditambahin aja ya. Kalau di soal sekali lagi hanya I1 aja. Nah, ini I2 dan ini I3. Kemudian nah, untuk yang tegangan GGL-nya yang atas ini adalah 12 volt ya kan, 12 volt. Nah, ini tegangan baterai yang atas. Kemudian tegangan baterai yang bawah ini adalah 8 volt. Nah, hambatan luarnya yang ini kan ada 3, 1, 2, 3. Nilai-nilainya berapa aja sih ya? Nah, yang atas ini 4 ohm. Kemudian yang bawah ini adalah 2 ohm. Dan yang paling bawah ini adalah 6 ohm. Jadi di sini teman-teman ada 3 hambatan luar atau hambatan resistor. Simbolnya kan R besar ya, masih ingat ya. Nah, cuman di soal ini di masing-masing baterai di 12 volt dan 8 volt tidak ada hambatan dalam. Paham ya? Hambatan dalam itu biasanya simbolnya R kecil, satuannya sama ohm. Kalau tidak ada ya sudah ya, tidak usah dimasukin ke persamaan, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ada, nah di sini kan di hambatan 12 volt ada di tegangan 12 volt ada hambatan dalam R1 misalnya berapa ohm. Kemudian di 8 volt ini kasih nama R2 berapa ohm. Nanti ngaruh ya, satuannya ohm ya, tinggal dijumlahkan aja sama ya. Berikutnya, langkah pertama kan sudah kita ini ya, sudah kita tentukan arah arus kan. Nah, kemudian langkah kedua dari yang kemarin apa? Setelah menentukan arah kuat arus, kita tentukan arah apa? Arah loop ya, arah perhitungan. Kebetulan di sini ada 2 loop, loop yang atas, yang ini nih, ya, kemudian loop yang bawah. Loop itu adalah rangkaian tertutup. Nah, yang ditanya di soal ini adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan 2 ohm. Nah, pilihannya ada ini UM-UGM. Nah, teman-teman, kuat arus ini apa simbolnya? I ya. Nah, I yang mengalir melalui hambatan 2 ohm. Mana 2 ohm? Yang ini. Betul ya? Berarti di sini kuat arus yang melewati hambatan 2 ohm tiada lain adalah I berapa?
I3. Nah, berarti kita disuruhnya mencari I3. Nah, kenapa? Karena sudah kita buat nih. Ini misalkan yang melewati 2 ohm itu adalah I3. Ya, jadi yang kita akan cari adalah besarnya I3. Yuk, kita tentukan dulu teman-teman ya, arah loopnya. Nah, ini arah loop yang pertama. Tolong diingat. Nah, penentuan arah loop itu arah perhitungan. Penentuan arah loop juga kalian bebas, ya kan? Nah, yang Bapak tampilkan, misalnya arah loopnya itu ke sini nih. Muternya berlawanan jarum jam. Lihat kalian kursornya ya, kursornya nih. Ini berlawanan jarum jam, ya. Boleh juga kalian arah loopnya searah jarum jam, boleh. Itu ya, gimana kalian aja bebas. Misalnya kita ambil searah jarum jam. Ini loop 1. Nah, kemudian loop 2. Nah, kita coba deh kalau loop 2 mah searah jarum jam. Nah, arah putaran perhitungannya gini. Jadi, arah loop itu boleh kita katakan sebagai arah perhitungan, arah perjalanan dalam perhitungan gitu ya. Sekali lagi, ini loop yang kedua. Loop 1 berlawanan jarum jam, loop 2 searah jarum jam. Nah, setelah ini ya tinggal kita tetapkan menggunakan hukum Kirchhoff. Kita ambil loop 1 dulu, teman-teman. Nah, coba lihat. Loop 1. Nah, loop 1 ini tidak ada keterangannya ya. Nggak apa-apa. Kita bikin keterangannya. Nah, biar kalian lebih paham. Loop 1 ini nih. A, B ini ya. Kemudian ini C, ini D. Nah, teman-teman, kalian fokusnya ke loop 1. Loop 1 itu A, B, C, D. Ya, oke. Ya, loop 1 A, B, C, D. Kalian tetapkan, tulis persamaan hukum 2 Kirchhoff apa? Ini kan? Ya, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Lihat, teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya kalian tentukan di loop 1 dulu, tulis persamaannya sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Lihat untuk sigma E di loop 1. Loop 1 itu A, B, C, D ya. Sigma itu GGL atau baterai. Di loop 1 ada berapa baterai, teman-teman? Di loop A, B, C, D. 1 ya. Nah, baterainya ada 1, yaitu yang 12 volt saja ini. Oke. Ya, nilai untuk loop 1 untuk baterai 12 volt, negatif atau positif. Kalian lihat, menentukan negatif positifnya, lihat arah loop ini. Nih, arah loop 1 bergeraknya kan misalnya mulainya dari A nih. Ini arah loop 1 nih. A ke B, ke C, ke D, ke A. Tuh, ini berlawanan jarum jam kan? Ketika dari D menuju A, arah loop menemukan 12 volt itu negatif dulu nih, yang pendek. Betul ya? Kan arah loop berlawanan nih. Berarti dari D menuju A, arah loop menemukan GGL-nya yang negatif dulu. Berarti untuk 12 volt kita tulis negatif 12. Oke, tuh perhatikan. Ya, cuman ada 1. Nah, negatif 12. Sekali lagi, negatif 12 itu didapat dari arah loop 1 yang mengelilinginya berlawanan jarum jam. Jadi menemukan negatif baterai 12 volt dulu, yang ini yang pendek ya. Oke. Berikutnya di loop 1 ada kuat arus apa aja, teman-teman? Di loop 1 ada kuat arus I1 dan I3. Ini jalur loop 1, betul ya? I1 itu jalurnya dari mana? Ya, teman-teman, loop 1 I1 dari mana aja? Nah, ternyata dari C. Lihat loop bening I1 itu dari C. C ke D ke A sampai B. Itu jalur I1. Sekali lagi, panahnya kan gitu ya. C ke D ke A ke B. Jadi arah loop I1, aduh, Papa lihat ya. Arah I1 itu berlawanan jarum jam, betul ya?
Karena I1 muternya berlawan jarum jam, berarti kan searah dengan loopnya. Nah, maka I1 adalah positif. Tuh. Plus I1 kali 4. Kan ini dari apa? Dari sigma I kali R. I-nya berapa? R-nya berapa? Nah, ini kan I1. I1 dulu. I1 menemukan hambatan R berapa? Nah, yang dilewati I1 adalah 4 ohm. I1 itu kan tadi dari C ya. C ke D, dari D menemukan 4 ohm. Berarti I1 kali 4, gitu kan? Atau 4 kali I1. Betul ya? Nah, melewati 12 volt ke A sampai ke B. Nggak ada lagi. Dari C, D, A, B, nggak ada hambatan lagi. Hanya 4 ohm. Ya. Berikutnya di loop 1 ada I3, teman-teman. Nah, I3 panahnya kan ke kanan nih. Dari B menuju C. Nah, kalau dilanjutin, putarannya kan B ke C itu adalah berlawanan jarum jam. Betul ya? Nah, karena I3 berlawanan jarum jam juga, artinya I3 arahnya searah dengan loop 1. Maka I3 nilainya positif juga. Yang dilewati I3 kan dari B ke C. Yang dilewati I3 adalah 2 ohm aja, betul ya? Tuh, I3 mengalir ke kanan, menemukan 2 ohm. I3 kali 2 ohm. Kita tulis, nah, plus I3 kali 2 ohm. Ya, karena nggak ada lagi, ya, I1 dan I3 aja. Nggak ada lagi, ya sudah, langsung sama dengan 0. Bisa ya? Nah, kalian lihat, sekarang, negatif 12 itu kan ada di ruas kiri, betul ya? Negatif 12, kalian pindahkan ke ruas kanan. Kan jadi positif, betul ya? Kemudian I1 kali 4 berarti kan 4 I1, betul ya? Nah, I3 kali 2 jadi 2 I3, sehingga persamanya jadi gini. Tuh, 4 I1 ditambah 2 I3 sama dengan 12. Nah, teman-teman, sekarang lihat koefisien masing-masing nih. Koefisien I1 kan 4, koefisien I3 2. Kemudian ini 12. Boleh nggak disederhanain, teman-teman? Habis dibagi berapa? Ada yang tahu? Bagi 2, ya, bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Dan 12 bagi 2, 6. Nah, ini hasilnya. 2 I1 ditambah I3. Nah, kan 2 bagi 2, 1 ya, koefisien I3 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, teman-teman ya. Nah, koefisiennya kan 2I1 plus I3 sama dengan 6. Ini sudah sederhana. Kasih nama persamaan 1. Ini persamaan yang didapat dari loop 1. Paham ya? Nah, kalau sudah, lanjut sekarang ke loop 2, teman-teman ya. Coba lihat lagi. Loop 2, nah loop 2 kasih nama biar kalian tidak bingung. Kasih nama ke sini aja lah. Ini E, nah, ya kan? Kemudian ini F, nah gitu kan? Nah, loop 2 adalah B, E, F, C. Atau boleh nyebutnya B, C, F, E. Boleh, itu adalah loop 2. Oke, yuk. Kalian tetapkan lagi kayak tadi, loop 2 gunakan hukum 2 Kirchhoff lagi, yaitu sigma E ditambah ya sigma I kali R sama dengan 0. Tolong dipahami lagi ya. Caranya sama. Kalian lihat untuk mengisi sigma E. Sigma E di loop 2. Di loop 2 sigma E ada berapa baterai, teman-teman? Di loop 2. 1 ya? Ini, mantap, 8 volt aja kan? Yuk, untuk nilai 8 volt, positif atau negatif. Lihat arah loop 2. Arah loop 2 itu kan muternya gini nih. Lihat kursornya ya. Muternya searah jarum jam. Nah, berarti ketika arah putaran loop menemukan baterainya adalah yang negatif dulu, yang ini. Betul ya? Nah, gini nih muternya nih. Arah loopnya kan gini. CF menuju E, menemukan baterai dulu yang negatif, dari masuk negatif keluar positif, gitu kan? Karena arah loopnya menemukan negatif dulu, maka 8 volt adalah negatif.
Oke, ingat negatif 8 ya. Berikutnya di loop 2 ada arus berapa aja? Ada arus mana aja di loop 2? I2 dan I3. I2 yang sudah ditetapkan jalurnya nih, panahnya ke bawah nih. Jalur I2 itu adalah dari B ke E ke F berakhir di C. Itu jalur I2. Oke, kembali lagi ke titik B. I2 menemukan hambatan berapa, teman-teman? 6 ohm ya. Tuh, berarti nanti I kali R, I2 kali 6 ohm. Tuh, dari B ke E ke F ke C hanya menemukan 6 ohm yang ini, ya kan? Kecuali di baterai 8 volt ada hambatan dalam. Ya sama, I2 kali R kecil hambatan dalam yang ada di baterai, ditambah nanti I2 kali 6 ohm yang hambatan luar gitu. Kalau ada ya. Kalau enggak langsung aja I2 kali 6. Nah, lanjut. Di loop 2 ada I3 kan? Nah, jalur B ke C atau C ke B itu di loop 1 ada, di loop 2 juga ada. Jadi I3 mah kepake di loop 1, kepake di loop 2. Sekarang lihat arah panah arah panah I3 itu kan ke kanan ya, dari B ke C. Nah, lihat I3 searah nggak dengan arah loop 2? Searah ya. Nah, putaran loop 2 itu kan searah jarum jam. Ketika arah loop 2 ini di jalur B ke C, kan arah loopnya dari B menuju C. Ya, dari B menuju C berarti searah I3, maka I3-nya positif. I3 menemukan 2 ohm. Nah, kayak tadi kita tulis ya. Tadi arah loop 2 menemukan GGL-nya negatif dulu, negatif 8. Tadi I2 negatif ya. I2 itu adalah muternya berlawanan jarum jam, sementara arah loop adalah searah. Berarti I2-nya negatif. Yang dilewati I2 adalah 6 ohm. Negatif I2 kali 6. Ditambah I3 kan tadi positif, searah dengan putaran loop ya. Yang dilewati I3 adalah 2 ohm. Nih, I3 melewati 2 ohm yang ini. Karena tidak ada lagi, ya sudah sama dengan 0. Seperti tadi, teman-teman nih. Negatif 8 kita pindahkan ke kanan. Kan jadi positif ya. Nah, negatif I2 kali 6, 6 I2. Positif I3 kali 2, 2 I3. Nah, ini persamanya. Negatif 6 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 8. Ini juga teman-teman bisa disederhanain enggak? Bisa. Nah, habis dibagi berapa? 2. Nah, negatif 6 bagi 2 berapa? Negatif 3. Nah, Negatif 3. mantap. 2 bagi 2? 1. 8 bagi 2? 4. Nah, ini hasilnya kan? Negatif 3 I2 ditambah I2 sama dengan 4. Kasih nama deh. Ini persamaan 2. Betul? Nah, setelah ini kan kita akan mengeliminasi. Betul nggak? Nah, eliminasi artinya 2 persamaan itu variabelnya harus sama. Kalian lihat. Persamaan 1, nih bentar ya. Persamaan 1 itu kan yang atas nih. 2I1 plus I2 sama dengan 6. Persamaan 2, min 3I2 plus I3 sama dengan 4. Di persamaan 1 mah variabelnya I1 dan I3. Di persamaan 2, I2 dan I3. Kan beda, betul ya? Nah, maka kalau beda kita harus samain. Sebelum menyamakan variabelnya, kalian harus langsung konsen juga. Kita sebenarnya mau nyari I berapa gitu loh. Nah, tadi di awal disoalkan kita mau nyari I3 kan? I3 itu arus yang melewati 2 ohm. Betul ya? Nah, jadi mencari I3. Kalau mencari I3, mana variabel yang harus kita rubah? I1, I3 atau I2? I2. Mantap. Keren. Nih, I2 yang harus kita rubah. Dirubah dengan apa teman-teman? I2. Nah, kalian lihat kembali ke sini. Lihat jalur I1, teman-teman ya. I1 itu menuju A. Kemudian dari A menuju B. Nah, ini panah
masih I1 kan? Ini I1. Ya, I1 masuk ke cabang B ke sini kan? Nah, I1 masuk ke cabang B. Yang keluar dari cabang B adalah I2 dan I3. Kalian gunakan hukum 1 Kirchhoff. Apa hukum 1 Kirchhoff-nya? Coba teman-teman. Hukum 1 Kirchhoff di cabang B. Jumlah arus yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk ke cabang B siapa? I1. Cuman satu kan? I1 aja. Sama dengan yang keluar adalah I3 dan I2. Mantap. Jumlahkan kan? Iya, I2 ditambah I3. Oke, aduh. Ini susah banget nih. Nah, tadi kita mau substitusi I2. Nah, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kalau kita mau mengeksplisitkan I2, coba keluarin. Kalau mencari I2 jadi apa? I1 kan I2 tambah I3. Kalau mencari I2? I1 kurang Iya. I3. Kurangi bukan per ya. Nah, I2 berarti I1 kurangi I3 bukan dibagi ya. Oke, mungkin pura-pura salah ya. Nah, ini. Jadi kalau mencari I2 itu I1 kurangi 3. Yuk, sekarang I2 kalian rubah dengan persamaan ini. Kembali ke sebelah kanan, kalian lihat. Nah, sip. Yuk. Tuh, teman-teman nih. Ini kan min I3 tetap nih, min I3. Dan I2 kita ganti dengan I1 min I3. Paham ya? Oke. Plus I3 mah tetap sama dengan 4. Sampai sini teman-teman paham? Ya. Jadi tujuannya mensubstitusi variabel itu supaya sama dengan persamaan yang atas yang satu ya. Nah, sekarang kalian lihat. Nah, lihat nih. Habis ini setelah I2 diganti sama I1 kurangi I3, kalian kali-kalikan nih. Min 3 kali I1 ya kan. Kemudian min 3 kali min I3 ya kan. Kemudian kesananya plus I3 sama 4 biasa aja. Ya, kalikan tuh. Min 3 kali I1, min 3 I1. Min 3 kali min I3 jadi plus 3 I3. Lanjut ke kanan, plus I3 sama dengan 4. Mana yang bisa dijumlahkan sekarang, teman-teman? Lihat variabel yang sama. Mana yang bisa dijumlahkan? I3. Mana? 3I3 ya, ini kan variabelnya sama nih. 3I3 ditambah I3 jadi berapa? 4I3. Kalau 1 koefisien nggak usah ditulis ya, ini 1 sebetulnya. Oke, jadi persamanya min 3I1 ditambah 4I3 sama dengan 4. Inilah persamaan 3. Ngerti nggak? Nah, sekarang persamaan 1 variabelnya I1 I3, persamaan 3 variabelnya I1 dan I3 sudah sama. Nah, baru kita eliminasi ya, teman-teman ya. Jadi yang dieliminasi adalah ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Sampai sini dulu. Sebelum kita eliminasi, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Paham, Pak. Paham. Yes, lebih lancar ya. Oke, kalau sudah paham, yuk kita lihat. Tadi persamaan 1 itu kan 2I1 ditambah I3 sama dengan 6. Persamaan 2 min 3I1 tambah 4I3 sama dengan 4. Nah, ingat kita mau nyari I3 ya. Awas, jangan lupa. Mencari I3 berarti yang dieliminasi I berapa? I1. Nah, lihat persamaan yang atas. Koefisien I1 itu kan 2. Nih, ini ingat lagi nih. Eliminasi itu di SMP ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang atas lihat, kita mau nyari I3 nih. Berarti yang dieliminasi adalah I1. Koefisien I1 yang atas adalah 2. Koefisien I1 yang bawah adalah min 3. Berarti kita kali berapa? Ya. Yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Ya balikin aja, kita ngambil koefisien masing-masing. Koefisien atas dijadikan pengali di bawah.
koefisien yang bawah dijadikan pengali di atas, gitu ya. Nah, sekarang yuk kita kalikan. 2I1 dikali 3, berapa? 6I1. Ditambah I3 kali 3 adalah 3I3, sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Tuh, dapatlah ini hasil perkaliannya. 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 18. Sama juga persamaan 2. Yuk, kalikan. Min 3I1 kali 2, min 6I1. Plus 4I3 kali 2, 8I3. Plus I3 kali 2, 8I3. Sama dengan 4 kali 2, 8. Nah, dapatlah persamaan ini. Nah, sekarang ditambah atau dikurangi, teman-teman, habis ini? Ditambah ya. Oke. Nah, sekarang ditambah. Yuk. I1 ditambah 6I1 ditambah min 6I1 berarti kan jadi kurang kan? 6I1 kurangi 6I1 jadi 0. Betul. Sekarang 3 ditambah 8. I3 ya, ini berarti 11I3. 18 ditambah 8 adalah 26. Nah, maka kita keluarin I3. I3 sama dengan 26 dibagi 11. 26 bagi 11 kalau kita hitung adalah 2,36. Gitu ya. 2,36 kita buletin jadi 2,4. Boleh kan? Nah, 2,4 ada di pilihan berapa? A, B, C, atau D yang tadi? Nah, ada ya jawabannya ya. Nah, adik-adik, alhamdulillah materi untuk latihan soal hukum Kirchhoff 2, hukum 2 Kirchhoff sudah Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, tentunya tetap latihan soal terus ya. Oke? Terima kasih teman-teman. Yuk, kalau ada yang belum paham kita diskusi berikutnya.